apa aja nggak kerasa. Kalau sadar ini nggak geringgingan kaki. Kaki kesemutan itu kalau kamu fokus itu nggak kerasa sama sekali, hilang, mati rasa malahan. Kalau kamu sadar malah gerak dikit malah. Ya apa? Sandi kamu nemuin apa? Tadi pas pertama itu kaget Pak, kayak orang terbang gitu, tadi itu. Pas itu naik ke atas karena pelongo gitu, kayak hamparan padang pasir gitu loh Pak, banyak kayak gundukan tapi itu berbentuk awan gitu loh Pak. Tadi pas itu nggak tahu wujud apa gitu Pak, aku kaget tadi tuh ngeliatnya di depan aku tuh bluang gitu. Ada yang ini nggak sepintas kayak ngelihat di bayangan kamu di hati kamu itu ada yang lihat burung nggak? Nah iya itu Pak. Yang lainnya? Kayak manis mata gitu loh Pak. Gitu. Kalau yang lain sih nggak ada sih. Kalau nggak yang kamu apa Ki? Rasanya? Aku masih bisa susah fokus Pak, cuman blek di sini waktu blek itu di sini udah mau mual. Cuman mau fokus itu mau tak fokusin lihat apa ya namanya kayak hutan, cuman ini tak fokusin lagi semakin tak fokusin ya itu semakin mau mutah gitu loh. Jadi semua itu. Ini kamu Mat? Enggak, cuman lihat seperti pasir di atas langit seperti apa, enggak seberapa itu, kurang itu. Itu makanya fokus itu penting, itu pentingnya fokus. Makanya meditasi itu ya kuncinya di fokus, rileks, tenang, anteng, harus mati rasa. Kalau kamu masih itu fokusnya di pegel, semutan, itu ya pokoknya nggak mungkin kamu bisa begitu, nggak mungkin. Pokoknya meditasi itu kalau masih ngerasain kaki masih kerasa, semutnya masih kerasa, semuanya karena itu ya udah sulit, memang sulit. Aku kesemutan sama pinggang udah hilang Pak, tapi konsennya kurang Pak. Ya konsennya itu kamu harus ke fokus ke itu tadi, kamu baru fokus kan, karena cakap-cakap orang ini jadi benci, dia jadi terekspor pikiran tuh kan, lepaskan aja, langsung aku zikir Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, tinggalan aja udah. Makanya kalau lanjutin harus punya masing-masing diri itu harus punya nyari kunci di mana kamu itu bisa fokus kalau ngapain gitu misalnya. Ada yang kalau dengan pikir dia bisa fokus. Jadi kamu itu pahami dulu diri kamu itu. Ada yang kalau bayangin langit, ada yang kalau bayangin lafaz, ada yang kalau mendengar sesuatu. Maka itu yang harus jadi kuncinya untuk masuk ke fokusnya kamu itu. Kamu pahami mana yang biasa kamu mudah sekali untuk itu. Tiap orang pasti beda-beda. Kalau saya nyuruh fokus ke itu Pak, itu baru terasa Pak. Untuk coba meditasi itu kan, itu nampakan merah baru tuh kayak ada bayang-bayangan pohon aja. Dah itu baru terasa sumur itu. Meditasi itu kita bantu tidur siapa itu. Jadi nanti kalau mau itu adalah cari diri sendiri di mana letak kebiasaan kamu. Kamu orang ini kebiasaannya di mana untuk fokusnya gitu. Kalau biasa pakai wiridnya ya wirid. Saya bisa fokus kalau wirid ya di situ. Kalau di fokus pakai visualisasi membayangkan sesuatu ya bayangin, bayangkan lafaz, bayangin baca ini. Itulah kamu harus cari kuncinya dulu. Saya itu bisa fokus kalau yang gimana sih gitu kan. Kalau mengikuti pola tiap orang pasti beda-beda. Suruh kayak gini ya susah. Tapi kan awalnya harus membiasakan diri ke fokus satu. Apa gitu saya nyuruhnya, oh fokusnya langit gitu. Oh kamu ternyata nggak bisa, harus fokusnya ke lain. Tapi nanti bisa nyambungnya ke langit gitu. Itu sebetulnya teknik ya, teknik. Berarti harus ada materinya gitu Pak. Kalau aku gosokkan aja yang lain nggak kupikirkan tempat. Ya ku tengok hitam aja. Tempat berpikir yang lain kan. Ku lepaskan lagi nengok hitam aja, nggak ada lain gitu-gitu aja gitu Pak. Ya udah kamu lihat hitam itu aja. Kalau orang mau buka batin itu ya prosesnya panjang. Itu namanya fokus itu ya kayak gitu. Tapi kalau fokus yang buka ke batin pasti nanti dia ya kayak Sandi kan langsung bisa kebuka. Oh bisa ngeliat ini, lihat ini, lihat ini. Walaupun sepintas dengan imajinasi hampir mirip. Kalau imajinasi itu kan kamu pikir, yang bikin kan kamu. Kalau batin itu enggak, bukan imajinasi kita, bukan. Jadi malah aku itu visualisasi di sini Pak, nggak bisa itu Pak, nggak nembus itu. Tapi pas udah fokus, relax, terus aku fokusin ke batin itu langsung tadi itu kayak orang terbang gitu. Jadi kan beda-beda tuh orang, ada yang harus
mata sini, ada yang kayak gitu. Pokoknya cari masing-masing itu, saya itu biasanya di sebelah mana gitu biasa. Nah, kalau saya kan biasanya, kalau saya pribadi itu biasanya langsung kayak masuk ke dalam jantung. Kalau saya itu nggak lewat sini tuh, nggak langsung masuk ke jantung, itu langsung ya blek langsung. Karena udah nyoba pakai yang mata ketiga katanya itu ya sulit. Ada yang pakai sistem fokus ini ya sulit. Nah, tahu-tahu bisanya itu saya harus fokus kayak masuk menarik diri ke dalam satu titik di dalam jantung, langsung lep gitu, ya udah langsung apa-apa kebuka gitu, batin itu kebuka, oh sini ya. Jadi banyak metode, masing-masing harus memahami diri sendiri. Saya itu di mana gitu maksudnya. Ibarat kayak kamu makan ya. Kamu makan itu ada yang mulai dari tengah, dari pinggir, dari mana. Enaknya di mana sih? Nah, kan kamu harus paham diri sendiri. Sedangkan saya memberikan materi itu kan hanya sekedar ini loh langkah awalnya. Nah, nanti kamu nyari. Jadi biasain duduk. Maksudnya kalau pas lagi nganggur itu pas wirid gitu ya biasain duduk ya duduk seperti ini, lamain duduk, karena namanya meditasi kamu tak lihat harus setengah jam udah kelesat apalagi sampai 1 jam ya. Biasanya kan kita dulu masih 2, 3, 4 orang gitu kan, bisa sampai berjam-jam kan itu, dari jam 11 minta tahu setengah 1 udahan, itu karena saking enaknya itu udah nggak bisa. Begitu sadar langsung nggak kesemutan ya. Jadi kesemutan apa itu pasti menyerang, tapi kalau kamu sudah fokusnya bubar di kesemutan itu ya terus ngalamat ya nanti bubar semua. Rasain, nikmati aja setelah ketemu kamu kunci fokus itu di mana masing-masing, ya nanti kesemutan apa badan yang sakit yang apa itu ya nggak ada, hilang sama sekali. Kamu malah seneng itu tadi, ngelihat ini itu malah ke situ terus fokusnya. Semakin asik malah semakin kita malas bangun, malah semakin malas kita bangun tuh makin malas. Nah, kalau saya tadi sampai keringet kemana-mana karena kan banyak gonta-ganti sana sini. Itu jadi teknik di mana kita meditasi secara sederhana. Tiap orang itu ternyata beda-beda memfokuskan diri. Nggak ada teori yang sama, itu nggak ada. Kembali ke diri masing-masing bagaimana. Ada yang dari napas. Semua yang diajarkan itu adalah teknik yang bisa kamu coba sendiri-sendiri. Cocoknya yang mana? Ada yang napas, ada yang lafaz, ada yang wirid, ada yang suara, ada yang visualisasi. Terserah mau pakai yang mana. Yang penting kamu bisa masuk kepada alam kesunyian itu, kamu nggak ngerasain apa-apa, dan kamu plak nanti tiba-tiba blep. Kamu bisa melihat, loh kok langsung muncul, saya di mana gitu kan. Kadang, loh ini saya ngelihat apa gitu. Tapi ngelihatnya itu kan lihat di batin gitu loh. Tahu-tahu kamu nggak berpikir, muncul sendiri gitu ya, muncul sendiri. Nah yang saya khawatir tahu-tahu jedar yang jelek gitu kan, kamu langsung kaget, malah kaget. Nah ulangi lagi. Jadi kalau kayak aku tuh berarti fokus ke hitam tuh aja gitu. Iyalah ke ngamun sampai melamun gitu Pak. Pokoknya yang penting kamu itu kalau meditasi tenang, nggak ribut, udah itu aja. Kadang panik. Iya, yang penting kamu itu fokus, terserah mau ngapain, yang penting kamu diem. Susah Pak, kadang fokus tuh kan mata gerak dia. Dua nih kan. Ya namanya kamu masih anak TK lah, harus belajar. Udah mulai konsen kan Pak, kosong, masuk pikiran itu bisa kutepis ya kan. Kutepis hitam aja, lama-lama nanti berubah dia. Baru kepala nih kayak digini kan dia hitam. Iya, kayak mana jelasinnya ya? Kayak mata tuh dia kayak ada bleng ke kepala gitu ya. Bleng kayak ada kepala gitu. Kayak sebuah radar gitu. Pokoknya kamu nikmati itu aja loh. Yang penting bareng-bareng, kalau kamu sendirian kamu nanti malah kesurupan. Ini bareng-bareng, yang penting kamu nikmati, kamu meditasi, kamu nanti pokoknya ikuti aja, kamu nikmati, kamu gini. Enggak apa-apa kan, Pak? Ya enggak apa-apa lah. Berarti di luar dari situ enggak boleh, Pak ya? Apanya? Maksudnya meditasi di luar jangkauan. Ya, jangan nanti kawan-kawan. Nanti kalau kamu nggak ngerti apa-apa sendiri bingung. Pulang-pulang kan, Pak. Biar tambah ada unsur apa magicnya. Ya itu kan keris pusaka kan banyak di situ. Bisa taruh di situ kan. Sebagai ini sih, sebagai motivasi gitu loh. Kamu percaya bahwa oh ini iya terus itu masih banyak isinya loh keris itu. Pantas Pak, waktu saya nggak ikut tuh kan Pak, kayak ada rongkek mutik singkong dan ubi gitu, ketek gitu. Apa lagu tengok ini? Udah aku cicak beda, cicak. Wah, ini kayak orang mutik gitu kok. Ya pokoknya di situ kan
di lemari itu kan masih banyak tuh pusaka-pusaka itu yang masih banyak itu yang ada isinya. Ya udah kamu pakai taruh di atas gelas itu atau di piring gitu kan, hidupin tumpah. Ya udah untuk fokus untuk memotivasi kamu, misalkan kamu pengen tahu itu di situ apa energinya. Ya walaupun kamu nggak ngerti, yang penting niatnya untuk itu gitu maksudnya. Nanti kepekaan Sering datang sendiri, sering Pak. membiasakan sesuatu itu kan karena terbiasa, nggak ada Ketawa-tawa. ceritanya. Aku anak TK masih nyenyel. Jadi itu ya. Terus ya intinya nanti kalau yang udah lama ya biasain dulu. Harusnya sering puasa, sering wirid gitu. Itu kan sering wirid, ada jumlah tertentu kalimatnya apa, itu kan termasuk salah satu mengasah kepekaan, fokus. Nanti pas prakteknya ya pas meditasi benar. Terus saya juga ini mau membahas permintaan para fan ya. Banyak pertanyaan sebenarnya saya itu mau membahas juga gimana ya, membahas dibilang penting nggak penting, dibilang penting juga ya penting ya, karena namanya orang bertanya. Udah lama nanya tapi nggak pernah saya jawab, baik itu di DM, di YouTube, di DM, terus kemudian di Facebook juga banyak nanya, yaitu tentang banyak orang nanya, ada katanya seorang spiritualis menyebut nama Sang Hyang, menemu Sang Hyang, nggak tahu belakangnya saya nggak akan nyebut, pokoknya intinya Sang Hyang. Banyak banget istilah Sang Hyang. Ada yang nanya, Pak Dan, sebenarnya Sang Hyang ini tuh apa sih? Sang Hyang ini siapa gitu loh. Ada seorang spiritualis ngomong bahwa mereka bertemu dengan Sang Hyang ini, mereka pokoknya ada hubungannya dengan Sang Hyang ini, ada ngomong keturunannya dari Sang Hyang ini gitu. Terus saya nanya balik, ya kenapa nggak nanya sama yang ngomong gitu, malah tanyanya ke saya. Tapi bagi saya ini dibilang penting nggak penting ya, biar clear untuk memahami apa itu. Jadi untuk pengetahuan kalian juga, nanti sebetulnya Sang Hyang itu apa yang diucapkan, agar kamu nanti tidak keliru dalam memahami. Sang Hyang ya, Sang Hyang itu dua kalimat, Sang dengan Hyang. Sang Hyang, Sang itu kata sandang, Hyang itu adalah sesuatu yang sifatnya, bahasa kita itu sesuatu yang anu lah, maksudnya anu itu bahasa kerennya entitas. Entitas itu sesuatu atau anu, atau baik itu apa ya, sesuatu yang menurut kita itu dikenal tapi tidak dikenal tapi tidak berwujud. Ada juga sesuatu yang tadinya berwujud, kita menyebutnya dengan entitas, sesuatu gitu saja. Nah, tapi Hyang ini sesuatu yang sifatnya adalah adikotra, atau sesuatu yang sifatnya itu di luar daripada jangkauan kebiasaan, atau kita sebut dengan supranatural. Maka Hyang itu sebenarnya dari bahasa Kawi, Jawa itu ada Jawa Kawi, terus kemudian bahasa Sunda ada, terus kemudian bahasa Jawa sendiri itu ada Hyang. Terus kemudian diadopsi oleh orang Jawa, Hindu kuno, Hindu Buddha juga menggunakan istilah Hyang. Jadi biasanya orang zaman dulu, orang Jawa kuno, ini Hyang itu asli bahasa Jawa kuno loh. Hyang itu bahasa Jawa kuno. Terus kemudian teman-teman diadopsi bahasa ini menjadi sampai hari ini. Nah, Hyang pada waktu itu adalah untuk menyebutkan sesuatu yang sifatnya itu agung, termasuk entitas yang pencipta jagat raya. Kita mengenalnya dengan Tuhan, kita mengenalnya dengan Allah. Itu disebut Hyang. Ya, maka ada istilah Sang Hyang Widiwase. Kalau orang Hindu kan bilang Tuhan itu adalah Sang Hyang Widiwase. Terus kemudian orang Jawa Sang Hyang Murbeng Dumadi, yang maha memberi hidup. Ada dalam bahasa yang ngomong Sang Hyang Jagat Dewa Batara. Ada yang ngomong Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang. Jadi Hyang itu adalah sudah sejak lama dari zaman Jawa kuno ya. Jadi Hyang ini adalah istilah yang sudah terbiasa orang Jawa itu menggunakan istilah Hyang. Nah, karena Hyang ini sampai hari ini masih dipakai, maka Sang Hyang ini adalah mewakili yang maha. Bahasa kita Sang Hyang itu adalah yang mewakili yang maha. Sang Hyang Widiwase, Sang Hyang Jagat Dewa Batara, Sang Hyang Murbeng Dumadi. Nah, itu adalah
contoh-contoh penggunaan kalimat Sang Hyang. Jadi Hyang di sini adalah entitas yang sangat diagungkan, entitas yang sangat disucikan. Terus kemudian karena Hyang pada awalnya itu adalah untuk entitas yang menyebutkan tentang pencipta ya, kesucian, keagungan, yaitu Sang Hyang Jagat Dewa Batara, Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Murbeng Dumati, atau kita menyebut dengan istilah Tuhan, maka orang harus menyembah. Nah, orang pada waktu itu menyembah entitas itu disebut nyembah Hyang. Menyembah Hyang itu loh ya. Tadi kan namanya Hyang. Nah, agar kita itu karena sebagai makhluk, maka harus menyembah Hyang. Maka istilah itu dipakai sekarang namanya sembah Hyang. Artinya itu menyembah Hyang. Jadi sembah Hyang. Nah, sembah Hyang berarti asal kata dari menyembah Hyang. Hyang siapa? Ya Hyang tersesuai dengan kepercayaan masing-masing. Secara tidak langsung orang sembahyang. Apakah sembahyang itu mesti sholat? Sembahyang itu kan menyembah Hyang. Kalau orang Islam sholat. Sembahyangnya orang Kristen beda. Sembahyangnya orang Hindu beda. Sembahyangnya sama-sama menyembah Hyang namanya. Maka istilahnya sembah Hyang atau menyembah Hyang. Terus tempat para Hyang namanya Kahyang. Kahyang. Kahyang itu adalah tempat bersemayamnya Hyang. Maka kita menyebut dengan istilah kahyangan. Jadi kayangan. Jadi kahyang menjadi kahyangan. Orang nyebutnya dengan, kalau orang Indonesia ya udah kayangan. Kayang di mana? Di atas. Karena di mana-mana itu ketika kita itu sudah menjadi ciri khas. Ketika menyebut Tuhan di mana? Mesti di atas gitu kan. Dewa di mana? Oh di atas. Ya. Sang Hyang Murbeng Dumati di mana? Di atas. Jadi tempat yang di atas itu disebut kahyang. Kalau kita orang Islam menyebut dengan istilah arsi gitu kan. Kalau orang ada orang Hindu Buddha marah kahyangan, ya kahyangan, marah kahyangan. Jadi tempat bersemayam para hyang itu adalah kahyang. Kita nyebut dengan kahyangan atau kahyangan. Terus tempatnya lagi para hyang namanya para hyang. Jadinya para hyangan. Daerah mana para hyangan? Orang Sunda kan, orang Sunda disebut para hyangan, yaitu tempat para leluhur, tempatnya maksud itu para leluhur, tempatnya para dewa-dewa lah bahasa singkatnya gitu. Intinya adalah tempat di mana bersemayamnya entitas-entitas yang agung namanya para hyangan. Tempat lagi mara kahyangan. Jadi ya, hyang. Terus kemudian tempat selain di atas mara kahyangan, ada di tempat yang di darat, tempatnya hyang namanya Dah Hyang. Dang Hyang. Namanya Dang Hyang. Itu di darat. Dang Hyang. Sehingga tempat para semayamnya Dang Hyang kita nyebutnya istilah Danyang. Di desa gitu kan. Di desa itu, oh ini danyangnya desa. Itu asal kata dari Dahyang Hyang. Ya. Dang Hyang. Jadi tempat bersamanya para hyang. Bedanya kalau yang di darat, hyang itu adalah bukan dewa, bukan Tuhan, bukan yang agung. Biasanya hyang yang di darat ini adalah orang-orang suci, orang-orang leluhur, para leluhur yang dianggap diagungkan gitu ya. Misalnya yang babat desa gitu misalkan. Jadi desa itu dulu yang buka siapa. Nah, itu disebut hyang di situ. Jadi hyang itu tidak harus sesuatu yang di luar dari supranatural. Bisa jadi hyang itu juga adalah orang yang sudah meninggal. Berarti arwah disebut juga hyang. Terus ketuhanan tadi disebut juga hyang. Tempat para hyang di atas kahyangan. Yang di darat namanya dahyangan. Nah, terus kemudian yang jadi pertanyaan lagi adalah sebetulnya hyang ini siapa? Kata hyang itu sudah banyak di kitab-kitab kuno. Ya. Di bahasa kita itu kalau di kitab kuno contohnya adalah di Serat Jitapsara ya. Di Serat Jitapsara yang kemudian disareh oleh Ronggo Warsito dibukukan dalam kitab Ramayoga, itu ada bukunya ada di kitab Ramayoga, itu banyak sekali menyebut Sang Hyang. Ada Sang Hyang Adam, berarti itu mewakili Nabi Adam. Sang Hyang Sis itu mewakili Nabi Sis. Ada Sang Hyang Wenang, ada terus ya. Terus ada lagi Semar itu namanya ada lagi namanya beda-beda ya. Jadi Sang Hyang itu tidak melulu hal yang sifatnya entitas yang maha tinggi, yaitu seperti Tuhan, bukan. Sehingga Sang Hyang juga bisa mewakili entitas yang dari manusia.
Terus muncul lagi, ya. Hiyang itu juga untuk sebutan para jin juga. Jin yang bersemayam di kemara kahyangan biasanya menggunakan hiyang sebutannya. Ya. Jadi jin udara atau jin yang tinggal di awan, yang di atas awan itu juga menggunakan istilah hiyang dalam penyebutannya. Nah, jadi ketika ada orang bertanya kepada kita, sebetulnya Sang Hyang ini siapa? Maka sebenarnya kembali kepada orang yang menyebut Sang Hyang itu tadi. Sang Hyang yang dimana itu siapa? Nah, siapa ini akan berpatokan kepada makhluk ya. Pertama, Hyang bukan makhluk ya. Makhluk plus yang bukan makhluk. Yang bukan makhluk pertama. Hyang ini mewakili adalah Tuhan. Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Jagat Dewa Batara, Sang Hyang Murbang Dumati, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal. Ini mewakili entitas dari ketuhanan ya, masing-masing menyebutkan. Berarti ini di luar dari makhluk. Yang kedua adalah makhluk. Ketika makhluk yang pertama yaitu adalah malaikat. Terus yang kedua adalah manusia. Yang ketiga adalah dari golongan jin. Terus kemudian makhluk yang dari golongan hewan. Nah, ketika ada orang menyebut tentang mata Sang Hyang, maka ini dinisbatkan ke siapa? Gitu loh maksudnya. Apakah dia dinisbatkan ke malaikat? Apa dinisbatkan ke manusia? Apakah kepada jin? Apakah kepada binatang? Maka dia harus menjawab. Kalau tidak dari semuanya ini terus itu siapa gitu maksudnya. Karena makhluk yang kita kenal, kita kembali kepada pemahaman Muslim. Muslim itu hanya mengenal makhluk itu cuma malaikat yang hidup nih ya, malaikat, manusia, golongan jin, golongan hayawan dan tumbuhan itu makhluk itu yang kita pahami. Terus di luar daripada ini apa makhluknya gitu maksudnya. Di luar ini apa makhluknya? Kalau Anda punya itu dewa. Nah sekarang misalkan gini, ada itu para dewa. Terus dewa itu siapa? Nah, dewa itu dari mana? Istilah-istilah dewa dari mana? Istilah dewa itu kan dari agama Hindu-Buddha. Dewa itu bukan Tuhan loh. Jangan keliru. Agama mereka itu tidak menyebutkan dewa itu adalah Tuhan, itu bukan, keliru. Selama ini kayak kamu Muslim itu, wah orang kok nyembah dewa itu enggak. Mereka enggak nyembah dewa. Mereka tetap menyembah yang Maha Agung, yaitu yang satu. Orang Hindu menyembah Sang Hyang Widi yang atas. Ya, mereka menyembah Brahman. Yang paling agung. Nah, sedangkan dewa ini bisa diibaratkan adalah para perantara. Dewa juga bisa berarti adalah orang yang meninggal, yang sudah tidak reinkarnasi, yang membawa kebaikan, terus kemudian masuk kepada nirwana. Mereka jadi dewa. Gitu loh. Jadi bukan berarti dewa itu sesuatu yang disembah, diagungkan, itu adalah disetarakan dengan Tuhan. Enggak. Jadi dewa itu tidak mesti, dewa itu adalah mewakili Tuhan, tidak. Orang yang manusia yang sudah meninggal, yang sudah moksa loh ya, moksa murni, moksa yang sudah sempurna, masuk kesampurnaan, masuk kepada nirwana. Sudah di nirwana, mereka mendapatkan tugas dan mereka jadi para dewa. Dewa itu nggak bisa dihitung jumlahnya, saking banyaknya. Jadi selama ini pasti kita itu memikir dewa itu pasti kaitannya dengan Tuhan kan. Dewa ini, dewa itu, dewa. Enggak kayak gitu pemahamannya, keliru kamu kalau memahami dewa disetarakan dengan Tuhan, enggak. Tuhan itu tetap satu. Tuhan itu tetap satu. Mereka menyebutnya dengan istilah apa ya terserah. Tapi di Islam tidak mengenal dewa kan? Kita tidak mengenal dewa. Lalu siapa perantara? Perantara bisa dibilang tangan Tuhan ya malaikat kan? Apakah malaikat itu setara dengan dewa? Ya kita jangan menyebutkan itu. Orang Muslim nggak boleh menyebutkan itu. Allah itu maha kuasa, tapi Allah memiliki untuk apa ya? Untuk menyatakan bahwa Allah itu kuasa, maka Dia menciptakan malaikat agar disuruh-suruh untuk ini, untuk itu, yang mulai rizki, yang mulai dari jaga ini, jaga itu, semua malaikat yang diutus oleh Allah. Bukan berarti Allah nggak mampu. Justru Allah itu sebagai wujud, aku ini kuasa, merintah gitu kan, biar tahu aku ini bos gitu loh. Bukan berarti ya Allah aja mampu. Nah, perantara apa yang dilakukan sunatullahnya itu adalah diperantarai oleh malaikat. Tapi kita nggak boleh bilang malaikat itu adalah dewa, nggak boleh, karena bukan urusan kita. Tapi di agama lain karena mereka punya pemahaman sendiri. Jadi hyang juga bisa menjadi dewa. Nah, jadi kembali, kalau ada orang tadi bilang tentang hyang, Sang Hyang itu ya, belakangnya apa? Ya tanya, itu maksudnya siapa? Kalau nanya ke saya juga bingung, saya juga nanya, itu maksudnya siapa? Apakah hyang itu kembali kepada hal tadi? Apakah itu mewakili hyang, dia itu mewakili Tuhan? Apakah mewakili dari unsur malaikat? Apakah mewakili dari manusia? Atau mewakili dari jin? Atau juga mewakili dari unsur hayawan? Kalau tumbuhan nggak mungkin pakai hyang ya, karena makhluk hidup yang memiliki akal, nafsu, atau kedua-duanya.
Kecuali satu entitas yang tidak memiliki akal nafsu yang seperti kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk ya, karena Hyang itu yang paling tinggi itu adalah Hyang Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Tunggal atau yang Esa. Nah, jadi untuk pemirsa juga kalau ada kembali ke masalah pertanyaan, nanya Sang Hyang ini apa maksudnya, maka kembalikan pertanyaan itu kepada yang menyebutkan. Kemana arahnya? Belum tentu mereka menyebut ini terus nanya ke saya paham dengan itu, belum tentu, karena mereka punya pemahaman sendiri gitu. Mungkin yang ditemui mereka ini adalah mungkin ada jin yang namanya Sang Hyang apa gitu ya. Ada mereka juga menemui arwah leluhur bahasanya, arwah leluhur atau orang-orang suci yang meninggal pada zaman dulu terus kemudian menitis gitu, terus kemudian dipercaya sebagai Sang Hyang juga, bisa seperti itu. Jadi orang yang sudah meninggal juga bisa disebut Hyang. Kalau dia memiliki, bahasa itu memiliki apa ya, diagungkan lah bahasa kita itu, diagungkan, termasuk orang orang becik lah ya orang Jawa. Kalau kita orang Islam tidak boleh menyebut seperti itu sih ya. Namanya kalau orang soleh ya orang soleh, wali gitu ya. Makanya menyebutnya para wali. Wali itu juga ada yang menyebutnya Hyang gitu loh. Wali-wali Allah yang sudah meninggal itu ada yang menyebutnya dengan istilah Hyang, tapi tidak apa-apa disebut itu karena itu tadi hanya sebuah sebutan. Nah, maka ketika saya ditanya itu ya saya ulang lagi, saya tidak bisa jawab Sang Hyang yang dimaksud siapa. Ya yang bisa menjawab adalah yang ngomongnya gitu loh. Yang ngomong. Sang Hyang Adam saya bisa jawab, Sang Hyang Adam itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Sang Hyang Sis itu adalah Nabi Sis. Sang Hyang Tunggal yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk Tuhan. Sang Hyang Widi, Sang Hyang Murubeng Dumadi. Sang Hyang Jagat Dewa Batara itu kan sebenarnya Islam nggak mengenal itu. Tapi dengan pemahaman itu kita sedikit paham. Oh yang dimaksud dari kebudayaan orang Jawa ya, orang Jawi, saya juga orang Jawa. Oh yang dimaksud Gusti Pangeran ya, Sang Hyang Murubeng Dumadi itu adalah mewakili kata wakil dari Tuhan. Ya kata lain dari Tuhan itu dengan sebutan itu. Terus di Moro Kahyangan, kembali ke Kahyangan. Kahyangan adalah tempat tadi para bersemayamnya Hyang. Itu lebih banyak dihuni para jin. Tapi saya nggak ngomong ya, bukan tujuan saya ngomong, agama lain kalau mempercayai Mara Kahyangan berarti mempercayai jin. Bukan itu maksudnya. Istilah yang biasa dalam digunakan dari zaman dulu bahwa tempat bersemalamnya para Hyang adalah kahyangan. Bukan danyangnya ya, saya bilang yang di atas. Nah, kahyangan ini isinya para Hyang-Hyang. Karena di atas, dalam Islam, jin itu mau menempati beberapa tempat. Salah satunya adalah selain di darat, di laut, terus kemudian di darat, di air, kemudian di udara kan. Nah, yang di udara inilah yang memang jarang sekali dipelajari, jarang sekali dipahami. Yang paling banyak itu adalah di darat, kemudian di air. Ya, terus kemudian melata. Melata itu bahasa kita siluman. Silakan dibaca cari hadis tempat yang menyatakan tentang masalah itu. Ada hadisnya sahih bahwasanya Rasulullah menyatakan bahwa jin itu terbagi menempati beberapa tempat, yaitu di darat, di air, di udara, dan melata. Melata itu yang jin yang bentuknya adalah seperti hewan. Ya, kita nyebutnya siluman gitu kan, nyebutnya siluman. Jadi yang di udara ini apa? Bukan berarti burung. Mereka itu tinggalnya ya di awang-awang di udara. Nah di udara bahwa dalam Islam sudah jauh dari zaman Rasul menyebutkan jin itu bisa nempat di atas. Dari zaman sebelum Nabi juga jin sudah biasa di sana. Bagaimana? Yaitu yang tukang mencuri dengar berita langit. Itu biasa dilakukan oleh para hyang di sana. Nah, ini kepercayaan kita loh. Yang saya bilang ini ada sanadnya loh. Maksudnya itu ada dalilnya gitu loh. Maksudnya bukan saya itu ngarang lu enggak. Nah, cuman masalahnya tidak disebut dalam Islam. Yang tinggal di atas, yang tinggal di udara itu siapa gitu kan? Tidak pernah dijelaskan di itu nggak ada. Nah, semakin kesini pengetahuan kita semakin bertambah menyelidiki. Oh, ternyata yang dipahami bahwa yang tinggal di hyang, yang di kahyangan, yang disebut kahyangan itu ternyata sebetulnya bisa jadi di situ ada negeri jin. Negerinya indah, di kahyangan itu negerinya indah. Kita sangat terbatas untuk bisa ke sana, terbatas. Itu hanya sebatas secara kita mampu secara batiniah ya. Dan di sana itu lebih rumit sistemnya ketimbang yang di darat. Di darat itu ngampar banyak. Jin ngampar itu banyak di darat. Entah kalau di kahyangan itu spesial banget ya. Spesial, makanya mereka lebih banyak di atas. Termasuk logo nih ya. Orang bikin padepokan, logonya kan ada yang macan, ada singa, ada naga. Enggak, saya gambarnya burung. Gambarnya burung. Burung ini adalah Sang Hyang Manis Mata.
Sang Hyang Manis Mata ini adalah simbol burung. Ini adalah saya terinspirasi melihat jin kahyangan namanya manis mata. Ya, manis mata itu bentuknya burung. Indah, burungnya indah banget. Indah, dia nggak mau turun, dia terbang terus. Tapi ketika saya mau menciptakan logo ini, saya kan tafakur dulu. Kok saya melihat sebuah burung yang begitu indah di atas itu apa? Selama saya paham, oh ternyata Sang Hyang Manis Mata. Akhirnya saya gunakan simbol. Bodoh amat orang mau pakai simbol. Terus, oh Pak Den kok bikin simbol itu, simbol dari gambar burungnya itu gambar burung jin. Lah ada gambar burung hewan aja nggak diprotes, ngapain yang protes punya saya? Ya biar saya beda sendiri dong gitu kan. Jadi orang simbol padepokan macan, naga itu kan umum loh, saya enggak umum. Ya, simbolnya ini jin. Jadi burung Al-Fakir ini namanya Sang Hyang Manis Mata. Namanya ada punya nama Sang Hyang Manis Mata namanya. Manis mata itu ada artinya, saya lupa. Manis mata itu apa ya? Itu tak cari artinya di bahasa Jawi kuno itu oh rupanya ada artinya. Ya itu saya menggunakan simbol burung. Ini nih simbol burung, tapi burungnya lebih indah dari ini gitu. Ini hanya simbol saja. Saya bilang saya biasa gitu. Saya biasa dalam hal ketika saya ingin memahami dunia hayangan dengan tafakur saya, dengan meditasi saya, itu melihat mereka ya biasa saja, bukan hal yang yang bagus gitu, bukan yang wah gitu, enggak. Itu kembalikan sesering melihat dunia mereka itu seindah apapun biasa aja gitu maksudnya. Ya udah biasa, nggak usah ini. Terus di kayangan juga itu dibatasi, banyak ada. Ini sedikit saya kasih pemahaman karena dunia mereka sangat luas sekali, sangat luas. Pemahaman orang yang dilihat orang satu mungkin beda. Ada tempat di mana bisa dilihat secara batinnya, ada juga yang nggak bisa dilihat. Tempat ini ditutupi awan ya, awan itu warna hitam. Setiap mau masuk itu banyak sekali petir. Saya aja nggak mau masuk ke situ, nggak mau. Itu berbeda. Mereka itu berkelompok-kelompok, maksudnya itu bahasa itu ya berkelompok lah, punya kelompok sendiri-sendiri. Antara kelompok yang satu dengan yang lain bisa juga bermusuhan. Nggak jauh beda yang ada di darat. Jin di darat juga ya itu bermusuhan. Para hyang jingana juga ya pada bermusuhan. Antara hyang satu dengan yang lain itu banyak yang bermusuhan. Tapi mohon maaf, yang hyang yang saya maksud ini adalah hyang dunia mara kahyangan jin loh ya, bukan dunia para dewa, bukan. Ini saya nggak bahas dunia para dewa. Dunia yang saya maksud ini adalah dunia yang kita mengistilahkan dunia jin kahyangan ya, dunia jin yang ada di kahyangan. Bukan berarti saya ngomong yang di kahyangan itu semuanya jin, itu bukan. Ya mereka ada menyo dewa itu terserah. Ya, tapi saya tidak bermaksud bahwa menyatakan bahwa yang mereka percayai kahyangan itu adalah jin, itu saya enggak. Itu urusan mereka ya. Bagi saya seorang muslim, kita berpegang teguh pada hadis Rasulullah bahwasanya jin itu juga bertempat di udara. Yang dimaksud udara dalam mereka hidup di antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi yaitu di tengah-tengah kita menyebut dengan istilah kayangan, itu tadi tempatnya para hyang. Tapi di luar dari kehidupan jiko ada kehidupan malaikat, gitu loh maksudnya. Jadi jangan salah, di samping malaikat juga menjaga bumi, menjaga langit, juga menjaga di tengah-tengah antara langit dan bumi. Jadi malaikat itu menjaga di mana-mana. Cuman bukan kapasitas kita juga tidak mampu untuk menembus alam malakutnya mereka. Jadi di laut ya ada dijaga malaikat, di darat ada, di lembah, di bukit, di gunung, di langit, di planet, semua ada dijaga oleh para malaikat. Jadi bukan hanya jin yang tinggal di antara langit dan bumi, termasuk ada malaikat-malaikat Allah juga yang menjaga di situ. Nah, bagi orang yang suka ahli spiritual, yang ahli dalam bidang spiritual, yang biasa lihat moro kayang, karena jarang sekali spiritual yang bawa semara kayang itu jarang. Nah, jarang. Kalau saya itu kadang banyak fan yang pengen, Pak, dibahas lagi sih moro kayangan. Situ saya hanya takut berbenturan nanti dengan kepercayaan agama lain gitu. Padahal bukan itu. Nanti takutnya dibentur-benturin gitu. Padahal pemahaman agama itu beda dengan pemahaman kita, itu sebenarnya itu beda gitu maksudnya. Ya sama dengan gini lah ya. Yang benturan sampai hari ini itu benturan. Orang Islam percaya Nabi Isa itu nabi. Orang Kristen kan percaya dia itu adalah anak Allah gitu kan. Ya sampai sekarang benturan terus kan gitu loh. Yang saya khawatir ya kayak gitu. Saya nanti bahas moro kayangan dianggap saya membenturkan dengan agama lain, itu enggak. Karena pemahaman itu beda versi gitu loh. Hanya istilahnya saja gitu loh. Beda versi tapi istilahnya yang hampir mirip seperti itu. Itu jadi kembali kesimpulannya ya, bahwa ketika ada orang tertanya, siapa sih Sang Hyang ... maka kembali ke orang itu yang ngomong. Itu maksudnya siapa? Jangan orang lain yang menerjemahkan, nanti keliru. Kecuali Sang Hyang yang sudah biasa digunakan ya. Sang Hyang sudah biasa digunakan gitu. Yaitu tadi Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Ismaya itu ya Semar itu maksudnya. Jadi Semar aja disebut Hyang kok, Sang Hyang Ismaya.
masih banyak sang hyang itu, aduh nggak kehitung jumlahnya saking banyaknya. Terus kembali lagi kepada fokus kepada makhluk itu tadi. Siapakah yang dimaksud hyang? Apakah malaikat? Apakah manusia? Apakah jin? Apakah hayawan? Atau selain keempat ini, apakah dia mewakili tentang eksistensi dari ketuhanan? Nah, jadi intinya itu tentang hyang ya, hyang. Jadi sembahyang. Ya, ternyata baru sekarang kamu tahu sembahyang itu asal kata dari nyembah hyang. Dang hyang, tempat para hyang yang ada di darat. Kahyangan, yang tempat para hyang yang ada di langit. Nah, kalau yang di laut nggak tahu. Kalau bayangan kan ngomongnya ayang-ayang itu ya. Kalau orang Jawa ngomong bayangan itu ayang-ayangnya gitu kan. Ayang-ayang, karena ayang-ayang itu antara ada, nggak ada, berbentuk tapi nggak bisa dipegang kan. Ayang-ayang namanya. Ya, ayang-ayang namanya. Ini bahasa Jawa. Ya mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Ya mungkin bisa dipetik ya, bukan intinya kembali lagi saya tidak bermaksud di kalimat-kalimat saya itu membenturkan dengan kepercayaan orang lain, itu tidak. Hanya sebatas saya pinjam istilahnya saja agar untuk mudah membedakan ya. Jadi kalau agama lain punya kepercayaan itu, kita juga harus mempelajari kepercayaan mereka secara, maksudnya itu teorinya kita, oh maksudnya mereka dewa itu begini, sang hyang yang mereka paham itu sebenarnya mewakili ini. Kalau di Islam seperti ini ya, contoh sang hyang Widi bagi orang Hindu itu adalah Tuhan lah ya, bagi kita Allah gitu kan. Nah ya, itu seperti itulah. Jadi dewa bagi mereka itu adalah orang-orang yang moksa terus kemudian masuk nirwana. Dalam dunia kita tidak mengenalnya. Kita mengenalnya dengan istilah orang yang sudah meninggal, kalau dia baik namanya wali, orang soleh kan, kayak gitu kan. Hanya beda istilah. Kira-kiranya itu yang dapat saya sampaikan.